Pemirsa, Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Melanjutkan diskusi kita yang tadi, kita akan menjawab pertanyaan dari Anda, para netizen yang ingin bertanya ke Dokter Erika mengenai gangguan fungsi jantung. Nah, di belakang kita ini sudah ada beberapa pertanyaan, dokter. Dan akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama ini dari Pipu Tiko. Dok, apakah orang dengan kolesterol dan hipertensi sudah pasti berisiko kena sakit jantung? Kemudian ada pertanyaan dari Alifan Zaki. Dok, dari usia berapa sih untuk kita aware pada kesehatan jantung? Ada juga dari Syafitri IND. Dok, pada usia 28 tahun ke atas, kadang terasa detak jantung lebih cepat. Apakah itu termasuk dari gejala serangan jantung? Mohon solusinya, dok. Terima kasih. Kemudian ada dari Fatiyah.Zahra. Dok, apakah begadang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung? Dan yang terakhir ada dari Ya.Yan3509. Dok, kalau sering sakit dada kiri kayak digigit semut, apakah gejala serangan jantung? Nah, boleh dijawab, dokter. Di mana nih kira-kira? Langsung saja kali ya, kita simpulkan dalam satu jawaban. Ya, jadi tadi saya bilang bahwa pasien-pasien memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, ya kolesterol tinggi, itu memang memiliki risiko jantung. Tapi bukan berarti sudah pasti sakit jantung. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Pada kondisi di mana faktor risiko itu terkontrol, artinya semuanya termanage ya, terkontrol sesuai dengan target ya. Misalnya tadinya hipertensi lebih dari 160, tapi setelah misalnya minum obat atau melakukan pola hidup sehat, terkontrol menjadi di bawah 140-190. Nah, risiko penyakit jantung tentunya akan menurun saat faktor-faktor risiko itu dikontrol. Itu yang penting. Nah, yang kedua pertanyaannya, aware kesehatan jantung yang tadi saya bilang bahwa kesehatan jantung ini dimulai dari usia dini juga bisa terjadi. Sehingga penerapan pola hidup sehat itu bukan saja dimulai kita umur 40 tahun ke atas baru menerapkan pola hidup sehat. Jadi dari usia remaja itu hindari yang merokok ya, kebiasaan begadang ya, kebiasaan tidak berolahraga. Nah, itu harus diterapkan dari usia sangat muda. Mengkonsumsi junk food termasuk? Oh iya, termasuk itu ya, karena yang tadi sudah dibilang ya bahwa junk food itu adalah lemak jenuh tinggi dan garamnya sangat tinggi, sehingga meningkatkan risiko kolesterol tinggi, risiko hipertensi yang ujung-ujungnya akan meningkatkan risiko jantung ya. Nah, terus penyakit Mbak Syafitri ya, jadi kalau misalnya usia 28 tahun ada detak jantung yang berdebar itu belum tentu itu adalah serangan jantung. Jadi memang ada banyak penyakit jantung ya Mbak Sekar, jadi ada penyakit jantung koroner yang tadi saya jelaskan, ada penyakit jantung kita bilang gangguan irama atau aritmia. Nah tentunya ini harus dicek ke dokter ya, jadi memang kita tidak bisa menilai penyakit seseorang memiliki risiko jantung atau tidak hanya dari keluhan semata. Jadi harus dicek apakah betul terbukti bahwa yang detaknya cepat itu yang berasa berdebar itu adalah memang ada kelainan irama jantung. Seperti itu. Nah yang terakhir itu ya tadi saya sudah sebutin begadang iya menyebabkan risiko jantung karena peningkatan hormon-hormon yang tidak baik dalam tubuh ya meningkatkan risiko untuk hipertensi, diabetes, kolesterol yang ujung-ujungnya akan terkena sakit jantung. Nah kalau untuk yang terakhir jawabannya adalah nyeri dada yang tadi saya sebutkan ya pada orang-orang yang memiliki risiko tinggi, walaupun gejala nyeri dadanya tidak terlalu khas untuk suatu sakit jantung, tetap harus diperiksakan karena dia memiliki risiko tinggi. Tapi misalnya terjadi pada orang-orang yang risikonya rendah ya, misalnya sudah risiko rendah itu apa? Jadi kita bisa menilai dari faktor-faktor risiko ya. Jadi ada juga kalkulator, kita bilang kalkulator risiko jantung. Ada tuh, banyak di kita bisa cari di akses di Google ya. Nah jadi seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan pada yang risikonya tinggi. Oke, nah dokter ada pertanyaan nih ya. Apakah untuk orang-orang yang sudah terkena serangan jantung dan sudah menjalani pola hidup sehat, dia bisa kembali normal seperti sedia kala? Tentu saja bisa. Bisa sekali. Jadi orang-orang yang pernah kena serangan jantung belum tentu dia pasti akan bahasanya tidak bisa menjalani hidup normal. Tentunya bisa. Terus tipsnya apa dok? Tipsnya untuk para pemirsa hidup sehat di rumah, agar bisa lebih aware terhadap serangan jantung dan juga mungkin mulai pola hidup sehat, dokter. Ya, jadi selain menerapkan pola hidup sehat sejak dini, yang penting dilakukan adalah kenali risiko Anda. Karena tiap orang memiliki risiko berbeda-beda, dari mulai genetik, usia, ya jenis kelamin itu akan berbeda. Lakukan penilaian. Kalau misalnya memang risiko Anda tinggi, lakukan pengecekan lebih sering dan lebih awal. Kira-kira seperti itu. Dan tentunya untuk risiko serangan jantung itu tentunya selain menerapkan pola hidup sehat. Nah, ini kuncinya. Lakukan medical check up secara rutin.
lakukan medical check up Iya, itu menjadi parameter kita. Baik. Apakah pola hidup sehat kita ini sudah menurunkan risiko kita? Karena pada orang-orang tertentu yang tadi saya bilang ada faktor genetik di dalam keluarganya. Baik. Terima kasih Dokter Erika atas paparannya. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kita dan juga pemirsa Hidup Sehat di rumah. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Hidup Sehat bersama saya Sekar Wanda. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.